Pilkada tuh akan tetap jalan, saya yakin. Mau kita bersuara sekenceng apapun akan tetap jalan. Kenapa? Karena mereka nggak mau petahana ini. Seluruh tim saya udah pasrah. Saya udah bilang orang tua juga, orang tua udah khawatir karena ada beberapa teror ke rumah orang tua. Terus Ucok juga udah siap mendampingi apapun yang terjadi sampai akhir. Jadi udah ikhlas apapun yang terjadi, yang penting bersuara. Hari ini kita udah keliling. Hari ini saya lapor dulu, saya akan membuat sebuah gerakan UMKM di Kreo. Kita akan buat gerakan bareng teman-teman skateboarder, Tangerang, UMKM di Kreo. Kita buktikan bukan gerakan hanya di Jogja, tapi di Tangerang kita juga bisa bersatu untuk membuktikan bahwa kesehatan dan ekonomi bisa beriringan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita buat dari Kreo dulu. Kita akan bahas mengenai data COVID. Jadi gini bro, ini sangat-sangat kontroversial. Jadi saya nggak peduli mau dimenitin apa enggak, tapi saya akan bersuara. Mulai dari Surabaya, bosku. Jadi teman-teman sekalian yang, saya nggak ngegas ya, agak bertanya. Ya teman-teman sekalian yang di Surabaya. Mungkin dari bulan Maret, April kalian akan tahu di Surabaya kita tahu gosipnya bahwa Pemkot dan Pemprov itu berantem. Ini adalah salah satu contoh penanganan COVID yang menurut saya amburadul. Kenapa saya bilang amburadul? Karena dari pusat, Pak Jokowi sudah memerintahkan oke semua. Dan Pak Jokowi mempercayakan menteri mempercayakan ada kepala daerah mempercayakan sampai ke tingkat kota dan kabupaten. Nah, di Surabaya dan Jawa Timur masih sempat-sempatnya selek, bos. Masih sempat-sempatnya selek. Pandemic Talk, salah satu kawan, Pandemic Talks, sudah berusaha untuk membongkar mengenai beberapa data yang ditutup-tutupin, tapi beberapa postingannya di take down. Ya, di Surabaya, coba ditanyakan, itu data Pemprov dan data Pemkot sama apa enggak? Kenapa ada 2 RS darurat? Ya, kenapa kok pada waktu itu di berita wali kota Surabaya sempat membantah bahwa kalau nggak salah presiden kita sempat mengatakan Pak Presiden dapat datanya dari Pemprov. Saya tahu, itu ada curhatannya. Saya ada rekaman, saya ada WA, saya ada foto yang mengatakan kalau nggak salah Pak Presiden dapat data nih dari Pemprov yang mengatakan bahwa tingkat kepatuhan memakai masker di Surabaya itu rendah. Dan itu besok harinya dibantah oleh Bu Wali yang mengatakan data dari mana. Nah, ini udah beda datanya. Nah, Pak Presiden cuma tameng nih ceritanya. Let's say kita, oke lah kita nggak bahas Pak Presiden. Tapi ini salah satu contoh bahwa data COVID yang di Pemprov Jatim dan Surabaya ini ada sesuatu yang masalah nih. Kok bisa? Coba dilihat kok bisa. Kok bisa penanganan yang Surabaya itu sempat di bulan April, Mei itu bertele-tele itu kenapa? Jika penanganan dari pusat dan daerah aja tidak sinkron, gimana kita bisa mengalahkan COVID? Gimana kita bisa mengalahkan COVID? Saya tidak sinkronnya adalah, ya kita tahu, kita sangat-sangat tahu bahwa penanganan Pemprov dan Pemkot di Surabaya itu sempat beberapa kali selek gitu. Ada buktinya WA ke saya gitu, ada banyak dari staf-staf Pemkot. Ada. Itu baru Surabaya. Alhamdulillah, Surabaya sekarang membuat gerakan swab gratis. Tetapi kan ini menjadi bukti bahwa ini gimana sih kok Pemprov sama Pemkot aja bisa berantem? Kok bisa? Kok bisa gitu loh. Itu yang pertama gitu loh. Ya kan, data Pemprov, Pemkot aja bisa beda. Dan itu dikatakan langsung oleh siapa namanya? Pandemic Talks. Yang mengatakan, ini saya nggak bohong, Pandemic Talk mengatakan ada selisih kematian. Di Jawa Timur paling gede. Yang kedua adalah Pemprov Jatim sempat pengen merevisi definisi kematian. Maksudnya gimana, Bor? Ini kan kayak ada sesuatu yang aneh kan? Logika, ada sesuatu yang aneh di sini, Bos. Ini yang aneh gitu loh. Menurut saya akan sangat agak aneh. Jawa Timur aja kayak gini. Ini baru Jawa Timur, bro. Ini baru Jawa Timur soal Pemprov dan Pemkot. Belum daerah lain. Ya.
Sekarang kita pikir instruksi presiden itu adalah atasi COVID dibalikan ke kepala daerah. Jika kepala daerahnya aja nggak kompak, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kedua, Jakarta mengadakan PSBB. Awalnya saya, yakin nih PSBB 2 minggu, oke kita bertahan nih. Hari ini tambah lagi 4.000, 1.000. Setelah kita lihat, PSBB di lapangan itu tidak seketat biasanya. Ya kan? Yang dirazia adalah orang di jalan. Yang dirazia adalah orang-orang yang di angkringan, di kafe, rumah makan. Tetapi tidak ada razia di kantor, gak ada razia di transport umum. Ya. Dan asal kamu tahu, orang-orang yang di Jakarta yang PSBB itu larinya ke Bekasi, Bandung, Depok, Tangerang. Terus gunanya apa? Ini baru Pemprov Jatim ya tadi masalah. Coba diperjawab kalau ada orang Jatim di sini gimana nih? Jatim sama Surabaya dari dulu ada di berita sempat beda argumen. Penanganan COVID aja masih beda argumen, bos, dari provinsi ke kota. Kita buka yang Jakarta. Jakarta PSBB berat. Tapi orang-orangnya ke Bandung, ke Bekasi, ke Tangerang, ada yang ke mana namanya? Ke Depok. Terus piye? Hari ini tambah 1.100. PSBB ditutup semua. Ya kan, awalnya saya yakin, karena saya yakin, ini pasti di-lock nih orang Jakarta nih. Berarti kita nangani Jakarta dulu. Tapi ternyata kenyataannya yang dirazia rumah makan, Satpol PP keliling-keliling, lapangan. Pada klaster kantor, klaster tempat hiburan, klaster kantor. Terus yang ketiga, pertanyaannya, dendanya kemana? Dendanya kemana? Dendanya kemana, bos? Kita lihat ya di sini ya. Ini kan pandemi ya. Ini kita ngajari logika. Saya jujur nggak paham. Saya bukan orang pemerintahan. Tapi harusnya yang terjadi adalah Pak Jokowi buat instruksi. Sudah, Pak Jokowi buat instruksi. Kepala daerah kan dikumpulin pasti itu. Kan namanya kepala daerah bertanggung jawab pasti Pak Presiden dong, atau Menteri Dalam Negeri. Harusnya kepala daerah ini kompak. Harusnya kompak, beneran kompak, membuat instruksi, gubernur buat instruksi ke wali kota dan bupati. Wali kota membuat instruksi ke kecamat dan kelurahan. Ya kan? Bupati juga camat dan kelurahan. Sudah selesai. Harusnya sekompak itu. Ketika ada perbedaan pendapat seperti Surabaya contoh, ini berarti ada yang aneh dong. Kita bahas Surabaya nih. Satu, kedua, Jakarta tadi saya ulang. Jakarta, PSBB. Awalnya kita yakin dong PSBB, Pak Anies narik rem darurat. Oke, keren. Tapi kenyataan di lapangan, bawahannya, eksekusinya, razianya adalah sebatas rumah makan, kerumunan di jalan. Tidak ada di kantor katanya ditutup 20. Tapi nandep tambah 1.100. Kenapa? Karena warganya ke Bekasi, Depok, dan Tangerang. Berarti antar kepala daerah nggak kompak dong. Antara Jabar sama Jakarta dong. Berarti nggak kompak kan? Kan logika, kenapa Jakarta bisa tambah 1.100? Karena ada migrasi. Kenapa ada migrasi? Orang-orang pindah dari Jakarta, pindah ke Bekasi, pindah ke Bandung, pindah ke Depok. Terus balik lagi ke Jakarta. Berarti kan tidak kompak. Ini baru Jakarta. Ketiga, dendanya kemana? Dendanya kemana? Orang bayar denda 100 sampai 250 ribu. Bayar. Denda masuk. Ada yang masuk, nggak tahu. Bisa nggak Pak Kim? Denda tuh kemana? Dendanya kemana? Ini yang ditanya. Dendanya kemana? Dendanya ini harus ditransparasikan kembali ke rakyat untuk memenuhi kebutuhan yang nggak mampu, atau kembali ke kas daerah. Ini harus dipertanyakan denda, karena denda ini kan pertanggungjawaban. Jika yang pelanggar banyak, berarti ada denda. Denda ini harus digunakan untuk meningkatkan protokol kesehatan atau membantu warga yang miskin. Pertanyaan keempat, Bali. Kemarin ada kasus 20 pembantunya Pak Koster itu kena COVID. Gubernur Bali mengatakan statement, obatnya arak. Ini kepala daerah loh, ya. Ini kepala daerah loh. Ini Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali ini saya bahas sekarang. Bali. Ya, Bali. Kondisi Kabupaten Badung itu PAD-nya hancur-hancuran.
Awal mula 6 triliun. Sekarang udah hancur karena Seminyak dan Kuta nggak bisa dapat duit. Ya, Pak Koster harusnya sebagai gubernur mewadahi itu semua. Kita lihat malah karyawannya Pak Koster kena COVID. 20 orang ada di berita dan di tag ke saya. Ini gimana? Dan Pak Koster mengatakan obat COVID arak. Dan yang ketiga, Pak Koster juga mengatakan sering tidak pakai masker di pertemuan publik. Itu kepala daerah. Jawa Tengah kemarin malah ngadain Tegal ngedain sunatan dangdutan. Ya, ini membuktikan bahwa arahan Pak Presiden tidak dilakukan dengan baik sama kepala daerah. Saya nggak bela siapa-siapa, tapi ini fakta yang bisa kalian lihat dengan baik di jalanan. Arahannya jelas, kepala daerah bertanggung jawab dengan warganya. Ya, ketika adaptasi kehidupan baru, kepala daerah itu bertanggung jawab terhadap warganya. Tegal buat dangdutan. Gubernur Bali buat statement arak Bali obat COVID. Di Surabaya dan Jatim gak akur. Ya, di Jakarta PSBB, di Jawa Barat enggak. Terus di Bandung, banyak kafe tempat hiburan buka. Jakarta enggak. Otomatis orang Jakarta ke Bandung semua. Kayak rakyat jelata itu di bawah nggak tahu harus percaya siapa. Aku ngajarin kalian berpikir, ada yang nggak beres ini kan berarti. Kenapa? Karena COVID ini adalah panggung kampanye gratis buat pejabat. Paham kawan? Panggung gratis buat pejabat. Kita lihat Pak Jokowi sudah buat statement. Atasi dengan baik. Ini presiden. Ibarat ketua kelas. Ibarat presiden itu ketua angkatan. Ya, ketua angkatan di dalam ada ketua tutorial. Jangan deh susah. Ibarat Pak Presiden itu kepala sekolah. Ya, terus ini ada ketua kelas. Ketua kelas ini adalah kepala daerah. Nah, kalau kepala daerahnya nggak kompak, sampai kapan COVID-nya kelar, bosku? Sampai kapan COVID-nya kelar? Saya ngajari kalian ini part pertama yang emang keras banget. Itu di lapangan saya saksi hidup. Saya ke Surabaya. Bertemu dengan staf khusus Pemkot Surabaya. Datanya aja dengan Pemprov beda. Lah ya piye? Dan COVID ini tuh jujur adalah sarana gratis untuk kampanye, bro. Karena semua pejabat ingin cari panggung. Mereka nggak paham instruksi presiden itu apa. Semua orang nyalain Pak Presiden. Coba kamu pikir. Ini ketua kelas, kepala sekolah, ngasih instruksi. Bos, tolong bos atur daerahmu masing-masing. Tegal bang dangdutan, bos. Dan Pak Ganjar baru tahu itu setelah viral di Twitter. Dan akhirnya ditegur. Kalau Yayan nggak tegur ya mau gimana. Tapi ketika kita freedom of speech, kita bisa disikat. Saya bahas yang part pertama nih. Ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Saya ke Surabaya, ya, sampai Pak Terawan buat kantor di sana itu ada alasan karena selek, bro, antara Pemkot dan Pemprov. Lah kok iso? Ketika rakyat menjadi korban perbedaan politik di sebuah daerah, apakah itu etis? Tegal dangdutan, sementara warga di jalanan kena razia. Pak Ganjar keliling kemana-mana di Jawa Tengah untuk sosialisasi, tapi anak buahnya di Tegal dangdutan. Sementara di Surabaya, Pemprov Pemkot selek. Di Bali, Badungnya minus, gubernurnya buat solusi arak Bali obat COVID. Dan malah 20 pembantunya kena COVID. Di Jakarta, PSBB yang dirazia sama bawahan orang lapangan tok. Klasternya kantor transport. Terus wargane malah minggat pergi ke Bekasi, Depok, Bandung. Bandungnya tempat hiburan buka. Angkringane buka.
Satu-satunya beres Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono. Tapi itu pun warganya juga di angkringan diviralkan. Kalian mau bicara apa lagi? Fakta udah jelas. Penanganan COVID di negara kita aja, ini tidak sinkron antara pusat dan daerah. Ibarat pusat ngasih info A, SOP-nya A sampai bawah, jadi Z. Ini baru level wali kota, bupati. Belum sampai level paling rendah, kecamatan dan lurah. Gimana kita mau menang kalau misalkan jelas-jelas dari presiden mengarahkan A, sampai lurah beda lagi. Itu belum bantuan COVID. Gimana bantuan COVID? Ini baru pejabat. Pertanyaannya, denda kemana? Satu-satunya beres cuma Jogja. Kenapa saya bilang Jogja beres? Satu, event saya 8.000 orang, nggak masalah. Disperindak, Dinas Pariwisata, Dinkes bersatu. COVID di Jogja dikontrol. Kompak, nggak ada heboh-heboh. Padahal juga mau pilkada di Jogja itu. Pilkada juga di Jogja, tapi juga nggak heboh banget. Kenapa? Karena kompak. Lah kalau Jogja kompak, kenapa daerah lain nggak kompak? Saya punya data, event saya dikunjungi orang Jogja sama Jateng doang. Saya ada datanya, sudah saya share di Instagram. Lah kenapa daerah lain nggak bisa? Kenapa hanya mementingkan politiknya masing-masing dan golongan masing-masing? Itu alasan kenapa saya sarkasem jadi capres. Karena emang realita di lapangan kayak gitu. Relawan saya keliling 17 kota, hadapannya kayak gitu terus. Terus itu yang menurutku kayak aneh kan? Ini baru satu hal bagian pertama dari part 4. Nggak sinkron. Kita lihat pada bulan Maret, ketika kita sudah distatuskan bencana nasional, ternyata kepala daerah bergerak masing-masing karena memanfaatkan COVID sebagai sarana cari panggung. Lah kalau pejabat cari panggung boleh, kenapa dokter Tirta nggak boleh? Kenapa orang lain nggak boleh? Kenapa hanya pejabat yang boleh cari panggung? Memang di kala COVID ini semua pejabat beraksi sok-sok bantu untuk cari panggung, jelas. Tapi kenapa pejabat boleh, kita enggak? Itu faktanya yang di lapangan yang pertama. Nggak sinkron. Saya bisa bongkar kok. Pelan-pelan itu yang Surabaya, orang staf yang ngajak ketemu saya Pemkot, dia nggak suka sama Pemprov. Saya nggak bisa sebut namanya. Iris-iris dulu pelan-pelan, nanti di part 9 atau 10. Tapi faktanya saya megang bukti semua bahwa ada percakapan yang mengatakan bahwa Pemkot sama Pemprov itu selek. Dan disebut orangnya yang buat masalah siapa. Mau sampai kapan ini ditutup-tutupin? Wahai kepala daerah. Saya tuh nggak mungkin menang capres. Syarat tuh 40 tahun, saya masih 29 tahun. Saya hanya menarasikan bahwa, guys, ada yang nggak beres loh. Kalau politisi boleh berbicara, kenapa kita enggak? Itu. Saya nggak takut mau diancam, mau diapa. Faktanya saya punya bukti yang mengatakan ada beberapa orang Pemkot yang emang nggak suka sama orang Pemprov, itu Jatim. Saya share bubar itu. Iris pelan-pelan. Ya kan? Kamu cek berita aja statementnya Pak Koster kayak apa. Itu pertama, bos. Denda mau kemana? Denda mau kemana? Weh, ada podcast musuh masyarakat, kayak cewek aja nggak bisa terbuka. Jingak kau. Terus gimana, coy? Terus kedua soal denda. Denda 100.000, 250.000, mau kemana? Uangnya kemana? Transparansi dong. Kalau mau denda, kita bayar, tapi uangnya kemana? Kalau kemarin denda tilang, saya udah tahu uangnya kemana. Pembangunan jalan, ini kan denda yang baru, mau kemana? Buat apa kita melakukan PSBB kalau warganya juga kabur ke Bandung, Bekasi, dan Depok? Itu tempat-tempat karaoke di Bekasi juga rame. Apakah kita larang? Ya enggak, orang wali kotanya ngizinin. Terus mepiye? Masa kita protes wali kota? Berarti kan nggak sinkron. Wali kota Bekasi harus Jabar, harus DKI. Terus piye? Kalau emang kepala daerah mau gerak sendiri-sendiri, kenapa warganya nggak boleh?
Warga hanya menjadi korban kepentingan kalian masing-masing. Presidennya mumet. Dua anak buah kaya ngono kabeh. Ora pernah mumet. Saya aja pusing lihatnya di lapangan. Satpol PP nggak dapat duit. Saya udah confirm ke kepalanya. Satpol PP itu hanya menyerahkan dan menjadi sarana. Kalian jangan salah ngomong. Saya ngobrol sama Satpol PP. Uangnya disetor ke daerah. Nggak tahu daerah ngunain buat apa. Satpol PP kan tanggung jawabnya Pemda. Itu yang pertama. Kedua, pilkada lanjut. Kenapa pilkada lanjut? Karena banyak orang yang ingin mengganti kekuasaan yang sekarang. Kalau pilkada nggak lanjut, gini ya, saya kasih tahu ke kawan-kawan semua. Kenapa pilkada lanjut? Jadi gini, pilkada lanjut ini dikarenakan banyak beberapa orang yang ikut pilkada konsentrasi tersebut. Mereka nggak mau kalau pilkada diolor atau diundur, itu membuat masa jabatan yang sekarang. Memperpanjang masa jabatan petahana yang sekarang. Come back again. It's about politik. It's about kekuasaan, power. Itu soal pilkada. Sekarang saya bongkar ya, kenapa pilkada banyak politisi tidak mau untuk ngundur. Karena itu akan memberi kesempatan bagi petahana untuk pejabat lebih panjang. Paham kawan-kawan? That's about politik. That's all about politik. Saya dengan secara sehat tidak mewakili manapun berbicara ini. Dan saya tahu resikonya. Saya tahu resikonya. Tetapi kawan saya Ucok udah siap. Kalau saya di penjara kau juga ya? Masuk. Saya udah tahu resikonya. It's about politik. Kenapa pilkada banyak orang memperjuangkan? Karena mereka nggak mau petahana masa jabatannya lebih lama. Kalau pilkada yang serentak ini diundur lebih lama, itu membuat kesempatan si petahana di semua daerah jadi molor juga. Benar, Pak? Benar. Benar. Saya udah tahu resiko ngomong hal ini. Makanya saya bilang, episode keempat tuh luar biasa. Karena ini politik. Politis. Pilkada tuh akan tetap jalan, saya yakin. Mau kita bersuara sekenceng apapun akan tetap jalan. Kenapa? Karena mereka nggak mau petahana ini memiliki jabatan lebih panjang. Jika pilkada diundur, faktanya adalah petahana akan lebih panjang menjabat dan itu akan merugikan si penantang. It's all about politik, man. Kalau merugikan penantang, maka duit yang dikeluarkan untuk kampanye akan lebih besar. Setuju? Betul? Pak, setuju? Nah, it means petahana akan memiliki waktu lebih panjang untuk kampanye. Benar? Benar. Dan akan memiliki waktu lebih panjang untuk berkuasa. Benar? Benar. Ayolah. Saya sudah tahu itu. Kenapa kalian tidak mau bersuara? Makanya saya bilang, pilkada ini sangat politis. Ada kubu yang ingin menunda pilkada. Kenapa? Karena kubu yang ingin menunda pilkada ini menunggangi nakes. Dengan cara, kenapa mereka menunggangi nakes? Kenapa mereka pengen menunda pilkada? Mereka menunggangi nakes karena mereka pengen cepat-cepat si petahana ini bisa bertahan lebih lama. Dengan cara pilkada diundur, petahana bisa bertahan. Benar? Benar. Nah, di sisi lain yang pengen cepat-cepat pilkada ini pengen petahana diganti. Benar? Benar. It's all about politik. Tidak ada yang pure dukung COVID. Covid politik. Tidak ada yang dukung politik. Tidak ada yang dukung COVID. It's all about politik pilkada itu. Itu mengecewakan. Serius. Pilkada, pemilihan kepala daerah. Banyak orang menganggap, ayo kita undur pilkada. Karena COVID, kamu cek baik-baik. Demi COVID atau supaya petahana bertahan. Kedua, ayo kita tetap laksanakan pilkada. Bisa kok new normal. Kenapa? Karena kamu pengen petahananya diganti. Contoh Sidoarjo. Sidoarjo pilkada nggak sih? Agak. Nggak ya? Saya dengan sadar penuh ngomong ini. Saya tahu resikonya. Tapi saya tidak nyebut orang. Tapi saya akan bilang bahwa alasan pilkada itu seperti itu. Saya tahu resikonya. Saya, Tirta Mandira Hudi, saya tahu resikonya ngomong itu. Tapi saya tidak menyerang manapun.
Saya pun bilang bahwa Pak Jokowi kebijakannya benar-benar kan, Pak? Ya, benar. Tapi kepala daerahnya tidak bisa melaksanakan dengan baik dan tidak bisa beradaptasi dan menyaksikan pesan itu. Tapi salah siapa? Ya kita nggak tahu, koordinasi misinterpersepsi. Sekarang kedua, soal pilkada, saya dengan berani mengatakan itu. Apakah akun lain berani? Ini orangnya kelihatan, Tirta yang ngomong. Ada Ucok, kita berdua siap. Paling nanti ujung-ujungnya, wih, ya saya nggak peduli soal itu. Diam. Nah, tuh. Nah, tuh. Kita tahu kok resikonya apa. Jadi yang jelas, kalau kamu suruh telur buka muka, enggak, karena mereka akun buzzer. Mereka masih takut untuk ditangkap. Loh, saya santai. Saya setuju pilkada diundur. Tapi karena COVID, bukan karena politik. Saya pilihannya adalah, saya tidak menghujat dua pilihan. Ada yang bilang, pilkada diundur, pilkada dilakukan. Loh, itu terserah kalian. Tapi jujur, emang alasannya politik. Kalau saya alasannya COVID, saya bisa dengan secara tegas mengatakan, saya pengen pilkada diundur karena alasannya COVID. Ini alasan keseriusan bahwa anggaran COVID, anggaran pilkada bisa dialihkan untuk swab gratis bagi rakyat di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, dan Bali. Paham? Saya tidak ada narasi politik di sini untuk yang soal pilkada diundur. Jadi ini dibedakan. Kalau politisi pengen pilkada diundur agar petahana bisa lebih lama berkuasa. Kalau yang kalau yang kontestan penantang, dia pengen pilkada dilakukan agar si petahana bisa cepat diganti. Nah, kalau saya Tirta Mandira Hudi ingin pilkada diundur dikarenakan agar ini urgensi penanganan COVID diutamakan. Karena warga di bawah nggak makan dan ini ribut sendiri-sendiri. Di Surabaya pun terkait pilkada itu penanganan COVID. Kalau saya, tolong jangan bandingin sama telur. Telur buka mukanya aja nggak berani. Saya jelas. Dipermalukan, dihujat orang tuanya, dipermalukan karakternya, rentan untuk dihack, dibunuh, dibungkam, dijemput. Itu udah resiko. Jangan bandingkan saya dengan akun anonim. Akun anonim sudah emang narasinya kayak gitu, emang mereka dibayar buat kayak gitu. Jangan bandingkan saya dengan akun-akun telur. Emang berbeda narasinya. Saya emang bergerak 7 bulan di lapangan. Ada alasannya kenapa saya 7 bulan. Karena saya pengen lihat dengan mata kepala saya sendiri. Apakah kalian berani berbilang seperti itu? Mengatakan hal dengan berani seperti itu? Kita harus jujur. Ada dua kubu di pilkada. Mau ngundur atau mau jalan. Yang jalan pengen petahana diganti, yang mundur pengen petahana berkuasa. Tapi kalau saya tidak ada kaitan sama dua hal itu. Saya hanya pengen pilkada diundur agar penanganan COVID di Indonesia cepat selesai. Agar vaksinnya cepat ketemu. Agar warga miskin bisa makan. Agar warga yang kelaparan di PHK bisa makan. Ada BLT. Uang anggaran pilkada bisa dialihkan untuk swab gratis dan bantuan langsung tunai. Belum urgen. Tolong lupakan kekuasaan. Tolong lupakan golongan. Tolong lupakan iri, kedengkian, dan kebencianmu di Indonesia untuk membantu pelaksanaan pemerintahan ini menangani COVID. Kalau semua hanya orang-orang hanya di dunia ini untuk mengutamakan kekuasaan, ya menurut saya gak akan selesai. Kita kan sudah tahu presiden terpilih Pak Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih, sudah lupakanlah masa persaingan pilpres. Gak ada kampret, gak ada cebong, ini lawan kita COVID. Lupakanlah masa berpolitik. Dulu Gerindra lawan, sekarang kawan, ada di kabinet. Dulu PKS dan Fahri Hamzah teman, sekarang Fahri Hamzah punya Gelora.
Gelora, dukung Gibran. Terus kenapa? It's all about politik. Kenapa kalian di lapangan membenci gara-gara pilpres? Ini akibatnya ketika Indonesia terbagi dua karena pilpres. Dikit-dikit kadrun, dikit-dikit cebong, dan akhirnya penanganan COVID acur. Inilah ketika sebuah penanganan pandemi dicampur adukan oleh kekuasaan, perebutan kekuasaan dan politik. Kalian di lapangan rebutan kadrun, rebutan cebong. Faktanya mereka di atas gak peduli itu. Dulu Gerindra dan PDI lawan, sekarang kawan. Apakah salah? Enggak, itu politik. Kaliannya yang baperan. Ini fakta yang saya bongkar di lapangan. Saya masih melihat banyak orang gap-gapan karena pilpres. Apakah Telur berani membongkar itu? Banyak orang gap-gapan di Telur salah? Enggak. Emang dia seperti itu cara mainnya. That's cara main akun anonim kayak gitu. Menggiring opini dengan rapi tapi tidak kena UU ITE. Itu udah mainannya Telur, saya udah tahu. Dan saya nggak benci, emang saya nganggap Telur kawan, emang kayak gitu. Cuman yang saya bilang, di lapangan saya melihat nomor 3 adalah banyak orang-orang menangani COVID selek karena pilihan pilpres masa lalu. Sudah lupakan. Kenapa kita harus memperjuangkan sebuah pilihan yang bahkan penguasa nggak peduli sama kita? Kamu cebong, aku nggak mau nolong. Kamu kadrun, aku nggak mau nolong. Presiden kita terpilih sudah, nikmati aja sampai 2024. Kalian mau ngelawan apapun, buktinya dia yang terpilih. Yang kita bisa lakukan adalah kita bersatu. Apakah saya beresiko? Beresiko. Faktanya di lapangan, saya di relawan aja. Tirta cebong, jangan didekati. Apaan sih? Tirta dulu bantu Pak Jokowi, jangan dideketin. Tirta stafnya Pak Sandiaga, gak usah dideketin. Dulu Pak Sandiaga lawannya Pak Jokowi. Lah Pak Sandiaga aja sekarang akrab sama Pak Jokowi. Itu penguasa. Emang itu politik pilihan. Kenapa? Itu di lapangan, Pak. Sampai ada orang bilang, ini akibatnya kamu milih rezim. Apaan sih? COVID gak ada kaitannya, Pak. Kepala daerahnya pun jadi kayak gitu. Buzzer tuh bergerak karena ada yang bayar, Pak. Mana mungkin gak ada yang bayar? Itu fakta di lapangan. Saya berani bilang, saya pengen pilkada diundur karena COVID. Ya Allah, bukan karena pilkadanya.